Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Aldina Arafah dengan NIM 091110002011, jurusan Teknik Informatika Universitas Sriwijaya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Java Networking. Video yang Anda tonton ini merupakan bagian pertama dari 3 buah rangkaian video, dan pada video ini difokuskan pada soket membuat koneksi klien dan server. Yang pertama kita akan membahas mengenai soket. Jadi soket itu adalah interface pada jaringan yang menjadi titik komunikasi antar mesin pada internet protokol. Kemudian, tanpa komunikasi tersebut, tidak akan ada pertukaran data dan informasi pada suatu jaringan. Soket sendiri memiliki 5 buah elemen utama yang akan kita tampilkan sebentar lagi. Berikut adalah 5 elemen utama pada soket. Yang pertama adalah protokol, yang kedua adalah local IP, yang ketiga adalah local port, yang keempat remote IP, dan yang kelima adalah remote port. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas mengenai jenis-jenis soket. Jadi soket tersendiri, soket itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama soket lokal atau AF_Unix, dan yang kedua adalah soket networking atau AF_inet. Nah, soket networking ini juga dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama adalah soket stream atau SOC_stream, dan yang kedua adalah soket datagram atau SOC_diagram. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai jenis-jenis soket ini. Yang pertama adalah soket lokal. Jadi soket lokal adalah soket yang melakukan komunikasi dengan perantara sebuah file yang biasanya diletakkan pada direktori temp atau direktori user temp atau direktori var temp. Jadi soket semacam ini digunakan umumnya terbatas untuk komunikasi antar aplikasi dalam satu mesin. Kemudian mengenai jenis yang kedua yaitu soket networking. Soket networking sendiri ditujukan untuk komunikasi antar aplikasi antar mesin dalam lingkungan TCP/IP. Identifikasi soket dilakukan dengan sebuah service identifier, yaitu berupa nomor port TCP/IP yang dapat disambung oleh klien. Kemudian kita akan membahas bagian dari soket networking, yaitu soket stream. Soket stream adalah soket komunikasi full duplex berbasis aliran data atau stream data. Pada model komunikasi soket stream, koneksi 2 aplikasi harus dalam kondisi tersambung dengan benar untuk dapat bertukar data. Jadi bisa diumpamakan sama seperti komunikasi telepon. Jika sambungan telepon di salah satu titik putus, maka komunikasi tidak dapat terjadi. Jadi koneksi model seperti ini, dia akan menjamin data dapat dipertukarkan dengan baik dan tentunya sampai dengan baik juga. Namun koneksi jenis ini juga punya kelemahan karena penggunaan jalur datanya relatif besar dan tidak boleh terputus. Kemudian untuk jenis soket networking kedua yaitu soket datagram. Jadi di sini berkomunikasi dengan cara berbeda. Soket ini tidak membutuhkan koneksi yang tersambung dengan benar untuk mengirimkan dan menerima data. Jadi model semacam ini tidak dapat menjamin data dapat dipertukarkan dengan baik. Tapi dia memiliki keunggulan yaitu penggunaan jalur datanya lebih minim. Jadi sebenarnya soket datagram ini berkebalikan dengan soket stream. Kemudian akan dibahas mengenai arsitektur client server. Nah, jadi terkadang struktur aplikasi bersifat client server. Sebuah aplikasi server menyediakan layanan seperti akses ke database, menyediakan waktu jaringan, autentikasi dan berbagai akses ke sumber daya atau menyajikan percakapan chatting. Aplikasi klien kemudian diciptakan dengan memanfaatkan layanan itu. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas mengenai client server.
Jadi pengertian dari client server itu sendiri adalah suatu bentuk arsitektur di mana klien adalah perangkat yang menerima dan akan menampilkan juga menjalankan aplikasi atau software komputer. Sedangkan server adalah perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai pengelola aplikasi, data, dan keamanannya. Nah, client server juga punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Untuk kelebihan client server, kelebihannya yang pertama adalah dia lebih aman. Yang kedua, semua data dapat di-backup pada satu lokasi sentral. Dan yang ketiga, kecepatan akses lebih tinggi karena penyediaan fasilitas jaringan dan pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh satu komputer atau server yang tidak dibebani dengan tugas lain sebagai workstation. Sedangkan kekurangan client server itu yang pertama membutuhkan administrator yang handal. Jadi nggak bisa sembarang orang untuk menjadi admin client server ini. Yang kedua, pelaksanaannya mahal. Salah satunya dikarenakan dia membutuhkan tenaga ahli tadi. Dan yang ketiga, jika server mati maka komputer klien juga akan mati. Nah, untuk memulai koneksi point to point pada client server digunakan Transmission Control Protocol atau untuk selanjutnya kita sebut menjadi TCP. Jadi TCP atau Transmission Control Protocol ini merupakan protokol yang handal. Maksudnya dia menjamin pengiriman data yang dikirimkan dalam bentuk paket. Jika paket hilang atau rusak, TCP akan mengirim ulang data sampai memverifikasi bahwa paket telah berhasil dikirim. TCP diperlukan untuk aplikasi yang handal dalam mengirim pesan bolak-balik atau melakukan transfer file untuk memastikan bahwa salinan data yang sampai sempurna atau maksudnya itu tidak rusak. Sebuah soket itu adalah kombinasi dari kedua alamat IP dan nomor port. Setiap soket yang digunakan dalam komunikasi client server adalah titik akhir dari link komunikasi dua arah yang digunakan untuk mengirim paket antar aplikasi-aplikasi. Beberapa koneksi TCP dapat dimulai antara masing-masing klien dan server, dan masing-masing koneksi unik dengan kombinasi dari pelabuhan dan titik akhir. Nah, kemudian kita akan membahas TCP IP socket. Jadi ketika membangun konektivitas, klien dan server masing-masing mengikat soket untuk mengakhiri koneksi mereka. Setelah sambungan telah diterapkan klien dan server, keduanya membaca dari dan menulis ke soket ketika berkomunikasi. Server berjalan pada host spesifik di mana ia menciptakan dan terus mendengarkan sebuah soket server yang terikat ke nomor port tertentu dan menunggu klien untuk membuat permintaan koneksi. Klien harus mengetahui port yang benar dan alamat IP atau nama host server untuk memulai permintaan koneksi dan mengidentifikasi diri. Ketika server menerima permintaan koneksi klien juga menciptakan soket dan komunikasi antar klien dan server yang mengambil tempat keduanya dari membaca dan menulis ke soket mereka. Dalam aplikasi server, sekali server soket telah dipakai dengan port yang ditunjuk, soket baru dibuat untuk menerima permintaan koneksi server soket dengan menerima metode pada objek server soket. Kemudian input stream reader, buffer reader, dan print stream merupakan objek kelas yang dipakai. Metode buffer reader, object read line digunakan untuk mendapatkan kembali masukan dari klien, dan metode print stream objek digunakan untuk mengirim output ke klien. Dalam aplikasi klien, soket baru dibuat jika server soket menerima permintaan koneksi. Sambungan diminta oleh objek kelas soket yang dipakai dan lewat di alamat IP server atau nama host dan port yang dipilih sebagai argumen. Kemudian input stream reader, buffer reader, dan print stream merupakan objek kelas yang dipakai. Metode buffer reader, object read line digunakan untuk mendapatkan kembali masukan dari server, dan print stream adalah objek metode yang digunakan untuk mengirim output ke server.
Nah, di sini akan ada ringkasan mengenai cara membuat aplikasi client server. Yang pertama, buat soket atau objek server soket dan buka melalui port tertentu dan alamat IP atau nama host. Yang kedua, gunakan input stream reader, buffer reader, dan print stream object untuk streaming data ke dan dari setiap soket. Yang ketiga, baca dari dan menulis ke aliran antara soket menggunakan protokol mereka yang disepakati. Yang keempat, tutup input dan output stream. Dan yang kelima, tutup soket atau server soket object. Oke, jadi di sini saya akan mulai menjelaskan mengenai contoh program client server. Baiklah, di sini NetBeans, kita akan buka dulu NetBeans-nya. Di sini kebetulan sudah saya buka. NetBeans yang saya gunakan ini adalah NetBeans dengan IDE 7.4. Dan ya, untuk program client server ini kita ada dua buah program. Yang pertama ada soket client dan yang kedua soket server. Jadi keduanya dibuat di masing-masing kelas tersendiri dengan menggunakan bahasa Java dan tentunya pada NetBeans. Nah, ini adalah programnya. Ini adalah program client dan yang ini adalah program soket server. Oke. Untuk membuat ini kita bisa klik new file atau new project, terserah Anda dan tergantung kebutuhan Anda masing-masing. Oke, saya akan menjelaskan. Kita lihat di sini. Di sini kita menggunakan dua package. Yang pertama package import java.io dan yang kedua package java.net. Apa bedanya? Jadi di sini package java.io itu berfungsi untuk pengoperasian yang kita gunakan dalam program ini. Nah, pengoperasian apa? Maksudnya itu pengoperasian ini adalah pengoperasian input dan output. Sedangkan kalau import java.net ini fungsinya untuk memperbolehkan program berkomunikasi dengan jaringan. Jadi jika kita membuat program client server dengan adanya java.net ini dia bisa berkomunikasi dengan soket lain. Nah, di sini juga kita menggunakan input stream reader dan buffer reader. Oke, jadi sebenarnya input stream reader dan buffer reader ini sudah dijelaskan ya di slide sebelumnya. Nah, program soket client sama soket server ini sebenarnya hampir sama. Jadi package-nya sama, tapi ada beberapa perbedaan. Bedanya ini di sini, soket server ini menerima pesan dari soket client, sedangkan soket client dia mengirimkan pesan ke soket server. Nah, dari kedua soket ini kita harus menjalankan soket server terlebih dahulu agar pesan yang disampaikan oleh soket client bisa sampai ke soket server. Oh ya, di sini saya akan jelasin lagi. Jadi input stream reader sama buffer reader ini sebenarnya sama-sama menginputkan variabel pada program. Bedanya, input stream reader hanya untuk menginputkan data ke variabel saja, sedangkan buffer reader ini menginputkan data namun juga menyimpannya sementara pada variabel yang telah kita buat. Oke. Baiklah, kita akan mencoba programnya. Seperti yang udah disampaikan barusan, kita harus menjalankan soket server terlebih dahulu. Jadi baiklah, kita run di sini. Sok 1 server, kemudian run. Ya, kita tunggu. Dia belum muncul apa-apa di sini. Kenapa gitu? Karena dia si klien ini belum dijalankan, jadi dia masih menunggu. Kemudian kita jalankan klien. Kita run. Nah, setelah kita run program kliennya,
kita bisa lihat di sini di server tadi dia jalan juga kan. Pada si soket server ini dia sudah menerima pesan message receive, sedangkan pada servernya ini dia ada hello to server from client, build success time, total time-nya 26 detik. Coba kita balik prosesnya, kita run kliennya dulu. Nah, setelah kliennya di run, dia tetap bisa di run, tetap build-nya tetap sukses, tapi dia muncul semacam pemberitahuan ya. Kenapa dia muncul gini? Karena si server belum dijalankan. Coba kita jalankan si server. Nah, ketika kita jalankan si server, si kliennya ini tadi berhenti. Jadi kesimpulannya adalah aplikasi client server ini mengharuskan soket server dijalankan terlebih dahulu sebelum si soket klien, karena kalau nggak dijalankan terlebih dahulu si klien ini nggak bisa dijalankan. Nah, begitulah contoh pada pengenalan soket pada Java di video ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.